Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Erhas. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus dikenal di masyarakat dengan istilah kencing manis. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah kondisi di mana kadar gula darah seseorang itu melebihi normal. Berapa sih normalnya? Kalau Anda ke tempat praktek, maka akan diperiksa langsung kadar gula darah Anda kalau memakai alat ini misal. Nah, kadar gulanya kalau melebihi dari 200 mg per desiliter, itu biasa udah dikatakan dengan diabetes mellitus. Tetapi kalau hanya pemeriksaan itu di atas 200, belum dikatakan bahwa Anda diabetes mellitus. Misal pas pemeriksaan 230, 220 memang sudah melebihi normal. Tetapi untuk menentukan Anda diabetes mellitus atau bukan, masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jangan ketakut Anda kalau udah 200 lebih sudah DM. Bukan, ini adalah tahap awal. Pemeriksaan itu ada 3 sih. Ada pemeriksaan sewaktu yang seperti ini, ada pemeriksaannya kadar gula darah puasa, kemudian yang ketiga ada 2 jam setelah makan, berbeda-beda dia. Nah, kalau sudah melebihi normal, kenapa dia di dalam kadar gula seseorang itu melebihi normal? Nah, ini akan kita bahas. Diabetes mellitus itu sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, yang kedua diabetes mellitus tipe 2. Tidak ada yang namanya diabetes mellitus kering atau diabetes mellitus basah. Di masyarakat sering dikenal DM basah, DM kering. Nggak ada. Itu yang ada adalah tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu apa sih? Tipe 1 adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah itu tinggi yang disebabkan oleh pankreasnya di sel beta di pankreas itu sudah rusak. Yang dirusak oleh autoimun, kekebalan tubuh menghancurkan sel pankreas sehingga sel pankreas itu tidak mampu untuk menghasilkan insulin. Karena tidak mampu dihasilkan insulin, otomatis untuk pengobatannya insulin dari luar harus dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi. Nah, kenapa bisa ini biasa terjadi pada anak-anak? Nggak banyak sih, biasa 5-10%. Yang paling banyak terjadi di masyarakat itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2, sel pankreasnya dia mampu memproduksi insulin, tetapi dalam jumlah yang kurang. Nah, kalau dalam jumlah yang kurang, sehingga dia tidak mampu untuk menurunkan kadar gula darah seseorang. Nah, kita lihat. Saya misalkan, itu kan untuk kehidupan di dalam tubuh kita ada yang namanya sel. Sel lah yang membentuk jaringan, jaringan yang membentuk organ. Nah, si sel ini dia butuh kehidupan, untuk hidup dia butuh makanan. Makanan si sel ini adalah gula. Nah, gula ini ketika si sel sudah dapat gula, maka dia sudah hidup normal. Nah, pada orang yang diabetes mellitus, gulanya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sel secara sempurna. Kenapa? Karena ini kita bilang insulin. Tugas dari insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel. Nah, dia seperti mentransport, mengantarkan. Nah, yang punya kunci pintu sel itu adalah insulin. Sehingga kalau tidak ada insulin, gula ini nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena tidak ada yang membuka pintu. Nah, karena tidak bisa masuk ke dalam sel, selnya jadi kekurangan makanan. Sehingga kelaparanlah si sel. Karena kelaparan si sel, dia akan membuat sinyal ke otak kita, lapar-lapar, makan-makan. Nah, sehingga orang diabetes mellitus pingin makan terus. Nah, di sini kita lihat, ada 3 gejala kalau Anda terkena diabetes mellitus. Ingat. Yang pertama, poliphagia atau bahasanya kita pingin makan terus, rasa lapar terus. Yang kedua, dia itu polidipsi, pingin minum terus. Yang ketiga, poliuri, karena jadi pingin kencing terus. Jadi ada 3, ingat. Gejala orang kena diabetes mellitus ada 3.
Yang paling sering, ini yang paling sering ya. Yang pertama, sering haus, seperti saya bilang tadi. Yang kedua, sering lapar, pingin makan terus. Yang ketiga, sering buang air kecil. Kalau udah ada 3 ini, Anda sudah harus cek. Nah, tadi kita lihat ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 inilah yang sering kita derita, yang masyarakat derita sekitar 90-95% derita adalah diabetes tipe 2. Nah, bedanya dengan diabetes tipe 1, kalau orang yang kena diabetes tipe 1, biasanya dia dalam waktu yang dekat, dalam waktu seminggu, 2 minggu, langsung akibatnya terlalu parah, cepat ya. Tapi kalau orang yang diabetes tipe 2, dia lambat prosesnya. Lambat prosesnya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kadang-kadang ada pasien yang berobat ke saya, dia dengan keluhan sering kencing. Nah, pada saat kita cek rupanya udah 400 karena biasanya sering kejadian orang yang diabetes tipe 2 ini sudah bertahun-tahun dia nggak tahu kalau dirinya terkena diabetes. Makanya kita dianjurkan untuk ngecek gula. Apa salahnya sih kita cek? Sehingga kalau cepat kita tahu, kita bisa cepat menangani. Karena sebenarnya diabetes mellitus ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Yang ada obat yang beredar saat ini itu adalah bukan untuk menyembuhkan, hanya untuk mengontrol. Belum ada obat yang bisa membuat sel pankreas itu jauh lebih baik. Sel pankreas itu yang sudah rusak dibuat lagi oleh obat supaya dia sembuh, belum ada. Sehingga penyembuhan obat-obat yang beredar sekarang bukan obat yang menyembuhkan sel pankreas. Padahal penyebab dari diabetes mellitus itu sendiri adalah gara-gara pankreasnya yang tidak mampu menghasilkan insulin yang banyak. Sehingga insulin kekurangan di dalam darah, sementara gula banyak yang harus dimasukkan ke dalam sel tadi, insulinnya sedikit, sehingga gula yang masuk ke dalam sel juga sedikit. Nah, kalau udah seperti ini, obat-obat yang beredar di masyarakat, apa sih obat-obat? Nah, kalau yang tipe 1, itu mesti insulin yang diinjeksi. Ingat, sementara yang tipe 2, boleh insulin kita tambah dari luar, atau kalau nggak insulin dari luar, boleh juga minum obat-obat yang menurunkan kadar gula darah. Seperti contohnya, ada metformin, ada glimepiride. Nah, di masyarakat saat ini saya sering melihat, setiap pasien yang berobat ke saya, itu mereka banyak mengkonsumsi obat-obat yang dari kampung. Seperti kayu manis, kulit manggis, dan sebagainya. Nah, mereka bilang bahwa kadar gula darahnya turun. Nah, cuman saya ingatkan kalau boleh, tidak usah coba-coba minum obat kampung. Kenapa? Karena obat kampung itu kita belum tahu dosisnya berapa. Kalau kita ke dokter, kontrol ke dokter, dikasih metformin, dia sudah dinilai berapa kadar gula darah Anda, berapa kali harus kasih metformin, berapa miligram harus kita kasih, tergantung pada jumlah gula darah Anda. Nah, sementara kita nggak tahu berapa miligram yang terkandung dalam obat kampung itu karena kita nggak bisa mengukurnya. Inilah masalahnya. Makanya orang-orang diabetes sering drops. Nah, ini saya ingatkan, diabetes mellitus, kadar gula darah tinggi itu hiper. Makanya yang kadar gula darah tinggi disebut hiperglikemi. Kadar gula darah rendah disebut hipoglikemi. Dimanapun Anda jumpa hiper, itu artinya tinggi. Seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, hipotensi, tekanan darah rendah. Yang bahaya dari obat-obat kampung ini adalah dia bisa menyebabkan hipoglikemi. Anda kalau kadar gula darah Anda 70 atau 60 itu bahaya. Anda bisa shock, hipoglikemi, dan itu harus dirawat di rumah sakit. Ini yang bahaya. Makanya saya sarankan, kalau Anda minum obat kampung atau obat kota, tetap Anda kontrol ke dokter. Dan tidak boleh ya, Anda minum obat kampung atau obat kota ini seperti metformin atau insulin, Anda tidak makan. Anda wajib makan. Nah, sekarang, karena diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan, apa yang harus dilakukan? Pengobatan diabetes mellitus terletak pada pola hidup Anda, pola makan Anda. Yang pertama, Anda harus betul-betul menjaga pola makan.
Artinya apa? Ketika Anda minum obat, minum insulin, dia hanya mampu menetralkan dari gula darah Anda 300 menjadi gula darah Anda 200 sehingga normal atau di bawah 200. Nah, ketika Anda makan, maka kadar gula darah Anda selalu akan tinggi. Minum lagi dengan obat. Artinya apa? Anda harus mengontrol makanan Anda. Kalau Anda makan sesukanya, sementara obat juga nggak Anda minum, maka efeknya akan sangat berbahaya. Disinilah makanya saya kasih tahu, jangan coba-coba yang pertama minum obat sesuka tanpa ke dokter. Nah, kemudian pola makannya seperti apa sih? Anda harus menjaga karbohidrat itu jangan terlalu banyak dia makan. Karbohidrat, gimana karbohidrat? Itu makanan pokok kita seperti nasi mengandung karbohidrat. Karbohidratnya inilah yang akan diolah menjadi glukosa. Bukan cuma gula yang di luar yang manis-manis saja, tetapi karbohidrat, semua tepung itu karbohidrat diolahnya jadi gula. Makanya itu efeknya bisa meningkatkan kadar gula darah. Tapi saya sarankan Anda tetap makan 3 kali sehari, makan nasi seperti biasa, makanlah nasi seperti biasa. Tetapi di luar nasi Anda tidak boleh ngemil apapun. Nah, nasi pagi Anda makan. Kalau bisa lebih sedikit dari yang biasanya. Nasi siang Anda makan. Nasi malam juga Anda makan, silakan. Tetapi antara pagi dengan siang itu waktu kosong itu jangan suka ngemil. Orang-orang yang menderita diabetes mellitus, saya sering lihat mereka suka ngemil, suka makan di luar itu, suka minum di luar jam makan pagi, siang, dan malam ini. Inilah yang menyebabkan kadar gula selalu meningkat. Makanya kalau sudah terkena diabetes mellitus, Anda harus jaga pola makan Anda. Kemudian yang kedua, Anda harus olahraga. Olahraga juga harus. Karena kalau enggak olahraga, Anda juga kadar gula darahnya itu tidak bisa dinormalkan. Karena dengan olahraga akan membuat sensitivitas insulin terhadap sel itu akan bagus. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kontrol. Anda harus selalu kontrol ke dokter berapa gula darah Anda saat ini. Kenapa harus dikontrol? Karena dengan kontrol kita tahu harus minum obat apa, kita tahu harus kontrol makanannya seperti apa. Nah, yang terakhir saya ingin ingatkan bahwa sebenarnya diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan secara total. Yang bisa Anda lakukan kalau Anda sudah terkena diabetes mellitus adalah mengontrol makanan Anda, menjaga obat Anda tetap minum selalu, kontrol ke dokter, kemudian Anda harus olahraga. Kalau ini sudah Anda lakukan, insya Allah Anda akan hidup lebih baik. Karena kalau sudah terkena diabetes mellitus, karena yang paling penting ini adalah bagaimana menjaga pola hidup Anda, bagaimana menjaga pola makan Anda. Kalau ini sudah Anda lakukan, insya Allah dengan bahasa lain, Anda akan sembuh dari diabetes mellitus. Nah, ini yang saya ingatkan yang paling penting. Karena rata-rata orang yang sudah terkena diabetes mellitus itu dia biasanya lama-lama efeknya badannya akan semakin kurus. Karena seperti yang saya bilang tadi, karena sel-selnya itu selalu kelaparan, tidak mampu gula masuk ke dalam sel, efek dari sel adalah ke jaringan, efek dari jaringan adalah ke organ. Makanya lama-lama kelamaan akan banyak komplikasi yang dialami oleh orang yang menderita diabetes mellitus. Makanya saya sarankan kalau sudah kena diabetes mellitus, Anda harus betul-betul menjaga pola makan Anda. Nah, lebih bagus saat ini bagi Anda yang belum terkena diabetes mellitus, silakan Anda cek ke dokter, periksa ke dokter. Berapa kadar gula Anda saat ini? Karena kalau Anda sudah tahu lebih cepat, Anda bisa kontrol lebih cepat. Sehingga dengan kontrol yang lebih cepat, insya Allah kita tidak akan terkena bahaya dari diabetes mellitus. Karena efek dari diabetes mellitus ini dia punya komplikasi yang banyak. Itu komplikasinya bisa kena saraf tepi, bisa ke bola mata, bisa ke mana-mana efeknya nanti.
Makanya kalau misalnya kita udah bisa mengontrol, insya Allah kalaupun kita terkena diabetes mellitus, kita sudah bisa menjaga. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa diabetes mellitus itu sebenarnya memang tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengatur, kita bisa mengontrol dia, kita bisa mengontrol sehingga diabetes mellitus itu tidak akan membuat masalah yang besar bagi kita. Insya Allah bisa dianggap sembuh secara total karena kita mengontrol makanan, mengontrol pola hidup kita. Mungkin sekian aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.